Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, mantap jiwa. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa terbaru, yaitu Illegal Healer. Ya, Illegal Healer ya judulnya. Jadi kalau kalian mau mencari, judulnya itu Illegal Healer. Oke ya, ceritanya seorang pria yang berisekai ke dunia peperangan manusia melawan monster, yang kemudian ia menjadi seorang healer. Tapi karena ia tidak memiliki skill heal, ia jadi menggunakan skill lainnya untuk melakukan healing. Ya, jadi healer yang nggak punya heal ya. Mana ada ya healer nggak punya heal? Healer ya pasti punya heal ya. Lah ini ceritanya healer nggak punya heal. Ya oke, kita langsung capcus ke alur cerita manhwa terbaru, yaitu How to Live as a One Love. Bahasa Inggrisnya susah banget. Ya intinya Illegal Healer. Ya nggak usah lama-lama, langsung dah dicapcus. Scene diawali dari sebuah kota dan terlihat di sebuah penginapan ada seorang cewek yang teriak minta tolong. Ia memanggil-manggil seseorang yang mau membantunya. Karena itu ya, karena pelanggannya yang seorang petualang sedang mengalami cedera kaki yang teramat sakit itu ya. Seperti kakinya terkena kutukan itu ya, kutukan sihir hitam. Ia benar-benar kesakitan sampai menangis itu dia. Dan ya, scene pun berpindah. Di sore hari sebelum kejadian pria itu kesakitan, terlihat ada seorang pria berambut oranye yang tertatih-tatih karena terluka. Sepertinya ia habis dihajar monster. Namanya adalah Rustaker. Rustaker. Seorang petualang, jobnya adalah kesatria. Tubuhnya benar-benar penuh luka. Soalnya ia habis solo farming, tapi lawannya terlalu hebat karena jumlahnya kebanyakan dan ia hanya satu orang, dan ia dilawan oleh serigala merah berkelompok. Dan ya, ia dikeroyok sama 30 serigala merah. Walaupun ia berhasil lolos, tapi tubuhnya terluka parah. Ia perlu pergi ke tempat healer untuk di-heal. Tapi karena belum punya duit, ia harus ke guild petualang untuk ngutang duit. Wadidaw, bisa ngutang ternyata. Ya, misinya gagal tapi ia terluka, jadi ia perlu duit untuk membayar healer. Dan ya, mbak-mbak resepsionis yang ada di guild petualang memberikan pinjaman untuk Rustaker. Dan ya, segera si Rus ini pergi menemui healer di gereja. Tubuhnya sudah sempoyongan, ya kepalanya mulai pusing, ia harus segera ke gereja untuk menemui healer. Dan tiba-tiba, "Misi mas, kayaknya kau butuh healer," ucap seorang pria dengan jubah putih. Ia tampak seperti dokter. Kemudian pria berjas putih itu menawarkan perawatan healer kepada Rustaker. Dan ia menawarinya dengan sopan dan juga ia akan memberi diskon untuk dirinya. Wadidaw, ada diskonnya. Kemudian Rustaker gak percaya, mana ada healer nawari jasanya pakai diskon lagi. Ini adalah scam alias penipuan. Ya, akhir-akhir ini banyak scam healer ya. Soalnya jadi healer itu gampang cari duit banyak. Jadi ya banyak healer palsu gitu ya akhir-akhir ini. Dan kali ini Rustaker mendapati healer palsu. Ia ada di depannya. "Ya, kau tidak perlu khawatir mas-mas ganteng, walaupun aku tidak lulus ujian asosiasi healer karena tidak punya skill heal, tapi aku bisa mengobatimu. Santai saja," ucap si pria berjas putih. Ya elah, goblok banget dah, mana ada healer nggak bisa heal. Udah penipu, emang penipu dah. Tapi penipu nggak lugu-lugu amat kali. Masa yang ngucapin nggak bisa heal? Ya elah, mana ada penipu yang jujur kayak gini. Baru saya temui ini, ucap Rustaker, yang kemudian ia langsung pergi ke tempat lain. Tapi pria berjas putih mengikutinya. Ia terus memperhatikan Rus yang kesakitan, yang kemudian ia mengatakan, "Kau diserang serigala merah kan? Tumitmu ada cakaran itu, cakarannya lumayan dalam itu." Rus kaget, siapa pria ini? Ia malah tahu kalau ia habis diserang serigala merah. Wadidaw, kok bisa tahu ya?
Ya, walaupun aku tidak bisa heal, aku bisa mengatasinya. Tapi kalau kau pergi ke gereja, biayanya sekitar 600 gold. Tapi kalau kau mau kesembuhan yang simple, ya disembuhkan saja sama saya. Biayanya cuma 300 gold. Dan ya, hari ini saya akan diskon 50%. Jadi cuma 150 gold. Gimana? Murah sekali kan? Ucap si pria berjas putih yang membuat Ras makin risih. Yang kemudian ia tambah kesal. Ya, mana ada healer ngasih diskon, cuk. Ya, nggak apa-apa bung, tapi saat ini aku ada di penginapan Sadness, penginapan Malang. Jika kau membutuhkanku, bilang saja sama resepsionisnya mau mencari dokter Kang. Ucap pria berjas yang kemudian ia pergi. Ya, Rasteker jadi bodoh amat. Ia merasa habis ditemui oleh orang gila. Dan ya, Ras pun tiba di gereja untuk di-heal. Dan ya, ia pun langsung di-heal sama healer. Wadidaw, itu healernya itu ya, dia nge-heal. Luka Taker mulai sembuh. Ia jadi baik kan. Yang kemudian si healer mengatakan biayanya 600 gold. Waduh, 600 gold, sama persis seperti yang diucapkan oleh pria berjas putih tadi. Ya, adalah yang penting sekarang udah baik kan, gak ada luka-luka lagi, sudah sembuh. Tapi ternyata ada satu titik luka yang tidak sembuh, itu bagian tumit yang terkena cakaran serigala. Waduh, gak sembuh total malahan. Dan ternyata tumit itu membuatnya kesakitan. Ia teriak-teriak sampai nangis karena kakinya sakit banget. Wanjrit, kakinya kenapa? Kakiku tidak sembuh. Padahal sudah membayar mahal-mahal sama healer. 600 goldku malah tidak sembuh. Bangke, pendeta bangke. Ini sangat sakit, cuk. Ucap Ras yang teriak-teriak sambil nangis nahan sakit. Oh iya, pria berjas itu yang tahu sakitku. Aku harus menemuinya, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Waduh, anjir, tolong, sakit banget, tolong. Hei, aku di sini. Gimana rasanya? Sakit bukan? Tiba-tiba si pria berjas putih datang ke kamar Ras. Ia memberitahu kalau si Ras berisik banget. Ini penginapan, bukan medan perang. Ya, si Ras pun jadi kaget kenapa ia langsung ada di sini. Ya, gimana nggak di situ ya? Orang ini adalah penginapan Sadness, dan penginapan Sadness adalah penginapan tempat tinggalnya si pria berjas putih. Dan si Ras ternyata nginep di penginapan Sadness. Wadidaw, malah ketemu. Hei, gimana? Mahal kan nge-heal di gereja? Masih nggak sembuh lagi, ucap pria berjas putih. Udahlah cuk, sakit banget ini. Tolong kaki gua ini, tolong, ucap Ras mohon. Kemudian pria berjas menjelaskan kalau biaya pengobatannya jadi 300 gold. Soalnya sakitnya tambah parah. Tapi si Ras nggak bisa bayar ya. Duitnya habis buat bayar si pendeta bangke. Tolonginlah dah, tolongin. Ini dah sakit banget, cuk. Ucap Ras yang guling-guling kesakitan. Tolong saya nggak punya apa-apa, cuman ada itu dah, cuman ada pedang itu, paling nilainya sekitar 200 gold, tapi tolong sembuhin kakiku, aku tidak bisa bekerja kalau gini, ini sakit sekali, tolong. Dan ya, pria berjas putih itu pun mengambil pedang yang harganya 200 gold dan ia langsung memasukkannya ke item box. Dan ya, oke, Ras pun berterima kasih karena ia mau dibayar pakai pedang. Dan ya, dimulai dah sesi pengobatannya. Pertama, periksa dulu. Ya, racunnya sudah mulai menyebar. Jika dibiarkan akan menyerang organ-organ dalam. Ya, ini makan nih, dimakan saja langsung. Pria berjas putih melempar sesuatu keras dan Ras melihat itu adalah ceri hitam. Daun dan duri ceri hitam sangat beracun, tapi buahnya bisa dijadikan penawar racun. Itulah mengapa serigala merah sering hidup di sekitar tanaman ceri hitam, soalnya ia menggunakan cakarannya yang diolesi oleh tanaman ceri hitam, yang membuat mangsanya teracuni dan pingsan di tempat
Tapi kau hebat sekali bisa lolos dari itu dan berjalan sampai desa Piare. Wadidaw, hebat banget kau, ucap si pria berjas putih. Kemudian si pria berjas menjelaskan kalau Ras tidak perlu makan buah ceri hitam walaupun fungsinya sebagai penawar ya, tapi caranya tidak dimakan, bisa dipegang aja. Ya, itu cuma buat penjelasan saja ya. Si pria pun sudah mengekstrak buah ceri hitam itu menjadi cairan ekstrak dan mengambil cairan ceri hitam itu di item boxnya. Ekstrak buah ceri sudah ada di dalam botol ini dan ini ya bisa menyembuhkanmu. Ayolah kita mulai, ucap si pria dengan wajah psikopat itu ya yang ada pisau di tangannya. Wadidaw, mau diapain si Ras? Ya, dan ya oke, dimulai operasinya. Tapi maaf ya, nggak ada obat biusnya, jadi ditahan saja sakitnya. Dan cerot, wanjerit, disensor, operasinya disensor. Soalnya operasinya tanpa dibius. Wadidaw, kesakitan dah itu si Ras. Yang kemudian setelah dilukai, disiram dah itu sama ekstrak buah ceri dan disiram dah sampai menghabiskan 3 botol ekstrak buah ceri. Dan ya si pria pun tersenyum sambil menyiram kaki Ras. Ia merasa bahagia dapat membantu dan menyelamatkan si Ras. Dan ya scene pun berpindah. Ya kita flashback dulu ya ke 3 tahun yang lalu. Kang Hyu Chen, 34 tahun, terisekai ke benua Azul, tempat yang penuh dengan monster, dan ia tidak sendirian. Banyak orang-orang bumi yang pergi ke benua Azul. Mereka semua terisekai, tapi banyak dari mereka yang tidak selamat. Kemudian Kang Hyu Chen mendapatkan notifikasi job tambahan, yaitu job healer. Ia adalah healer. Kemudian di sebuah gua terjadi diskusi. Orang-orang yang terisekai sedang berdiskusi terkait dengan diri mereka yang terisekai ke tempat yang sangat berbahaya. Dan Kang Hyu Chen sedang termenung. Ia melihat status panelnya yang seorang healer dengan tatapan kosong. Kemudian ada seorang cewek yang mengatakan kalau mereka yang terisekai pasti memiliki job dan skill. Dan itu ya, mereka bisa bekerja sama dengan skill itu dan keluar dari gua ini ya yang merupakan dungeon pemula. Kang Hyu Chen yang mendengar kata skill jadi membuka panel skillnya dan terlihat ada incision, yaitu memotong objek dengan benda tajam. Divine communication, yaitu menerjemah bahasa lain. Kemudian observation, melihat status objek. Dan ya hanya ini skillnya, tidak ada skill heal. Dan ya inilah awal kehidupan Kang Hyu Chen yang sekarang dikenal menjadi Dr. Kang, seorang healer yang tidak diberkahi dengan skill heal. Ya, kembali ke saat ini. Sekarang sudah pagi dan Ras sudah berhasil dioperasi. Ia merasa sangat sakit luar biasa, tapi sekarang ia bisa hidup, ia selamat dan rasa sakitnya berangsur reda. Yang kemudian ia sangat-sangat berterima kasih kepada Dr. Kang. Ia benar-benar berterima kasih dan terlihat kakinya sudah dijahit. Soalnya tadi malah kakinya itu ya dibedah. Wadidaw, serem banget dah kakinya dibedah. Ya walaupun serem, Ras tetap berterima kasih dan minta maaf karena kemarin memanggilnya penipu, healer penipu. Wadidaw. Ya, Dr. Kang pun tidak mempermasalahkannya. Lagian ia juga bukan healer, ia hanya seorang tabib atau dokter. Jadi ya santai saja bro. Tapi yang paling saya sukai adalah melihat seseorang yang berkata, kau adalah penipu. Dan kemudian ia merintih-rintih dan minta tolong kepadaku. Itu pemandangan yang luar biasa, ucap Dr. Kang yang membuat Ras shock berat karena ia merasa tersinggung. Wala malah disinggung. Ya, ngobati Ras selesai, sekarang sudah pagi, sarapan dulu. Dr. Kang, kau mau sarapan? Ucap cewek resepsionis yang bernama Julia. Nanti saja ya, ucap Dr. Kang yang sambil duduk itu ya, dan ia mencatat rekam medis dari operasi Ras. Ya, tempat yang bernama benua Azul ini memang tempat berbahaya, soalnya banyak monster dan juga banyak monster yang beracun, bahkan menyebabkan radiasi pada lingkungannya.
Tapi berkat sihir suci, beberapa kota berhasil bertahan dari monster-monster itu, dan juga berkat para petualang yang dengan berani membinasakan monster-monster itu ya. Dan tiba-tiba Julia kesakitan, ternyata jarinya terpotong pisau dapur. Dokter Kang langsung sigap, ia langsung bertanya kepada Julia, dan Dokter Kang memeriksa dengan skill observation dan teridentifikasi luka pendarahan di jari tengah. Ya, Dokter Kang pun menawarkan untuk disembuhkan ya, tangan Julia itu disembuhkan, dan wush, skill homeostatis, yaitu skill yang dapat memutar waktu sebanyak 2 menit. Itu skill yang dapat digunakan untuk satu objek, tapi cuma 2 menit yang lalu. Jadi jari Julia 2 menit yang lalu masih baik-baik saja, jadi langsung sembuh dah itu. Itu seperti skill heal, tapi itu bukan skill heal. Wadidaw. Dan berkat itu Dr. Kang mendapatkan 1 poin skill, dan sekarang ia mendapatkan 103 poin skill. Ya, Dr. Kang tampak senang karena ia bisa menggunakan skill gacha roulette. Dalam satu roll membutuhkan 20 poin skill. Dan ya, dia punya 103, artinya dia bisa menggunakan 5 kali roll. Dan ya, itu ya, dia langsung menggunakannya. Dan kemudian ia mendapatkan 2 poin strength. Kemudian dia juga mendapatkan 10 gold 2 kali. Dan ya, Dr. Kang sempat kecewa karena 4 rollnya cuma mendapatkan strength dan 10 gold. Wadidaw, rugi ini. Dan kemudian roll yang terakhir digunakan dan ia mendapatkan skill. Wadidaw, jackpot. Dan skillnya adalah spray. Itu skill yang bisa mengubah potion menjadi energi heal sebanyak 30% dari kekuatan potionnya. Jadi potionnya menjadi lebih kuat 30% dan digunakan dengan metode spray. Wih, lumayan ini skill bagus untuk nge-heal. Ya, nggak punya heal tapi potion spray pun jadi. Dan ya, langsunglah dicoba. Dr. Kang mencoba spray. Dan itu ya, Dr. Kang sudah memegang potion merah. Dan langsung dah digunakan. Tangan Dr. Kang menyebar aula healing potion. Dan tiba-tiba, waduh, apa Anda? Jangan menyerangku. Tiba-tiba ada seseorang yang berpapasan dengan Dr. Kang, dan ia kaget karena Dr. Kang seperti mau menggunakan magic skill. Bangke kau, jangan pakai sihir di jalanan, ucap pria tersebut yang ternyata dia adalah seorang petualang. Tenang boy, lihat powermu, bukankah sekarang bertambah penuh, ucap Dr. Kang. Dan iya betul sekali, sekarang saya full power. Wadidaw, kau hebat sekali. Terima kasih. Kau sangat jos kandos. Kau healer ya? Wah, hebat. Party kami sedang mencari healer. Gimana kalau kau gabung sama party kami? Kita lagi butuh healer nih. Soalnya mau berburu bos tikus. Harganya 1,2 juta gold. Mantap dah kalau kau ikut. Kita akan bagi rata, ucap si pria itu yang tiba-tiba nyerocos. Dan ya, kau akan kebagian lumayan kalau kau mau ikut. Dan oke, tidak buruk, aku akan mengikuti partimu, ucap Dr. Kang. Dan ya, scene pun berpindah. Di gedung Guild Petualang terlihat ada seseorang yang terluka. Dan ia langsung di-heal sama seorang healer petualang. Dan ternyata itu healer itu sedang dites untuk masuk party ke pria yang terluka itu ya. Dan mereka akan memburu tikus yang nilainya 1,2 juta gold. Dan ya, beberapa saat kemudian di markas Guild Petualang, 3 petualang yang tadi sedang mengecek healer, mereka bertemu dengan Dr. Kang. Dan ketua party tersebut ingin merekrut healer, tapi dia sudah dapat healer. Dan ternyata temannya itu membawa Dr. Kang yang seorang healer juga. Tapi ya adalah, nggak apa-apalah, hadiah misi tikus kan 1,2 juta gold. Jadi dibagi 5 orang tidak masalah. Dan ada 2 healer, nggak apa-apalah ada 2 healer buat penyelamat gitu ya, daripada nanti modar di tempat pemburuan. Ya, nanti kita 1 orang kebagian 240.000 gold. Nilainya memang banyak, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita akan berjuang untuk mengalahkan si tikus, ucap sang ketua party yang namanya Pariel. Dia adalah seorang tanker.
Dan kemudian itu yang pakai topi ternyata namanya adalah Rich. Dia adalah seorang thief. Kemudian temannya lagi itu yang berbaju biru namanya Eroh. Dia adalah seorang archer. Dan si Healer itu ya, si Healer nggak mau kenalan. Tampaknya ia sangat kesal dengan kedatangan Dr. Kang. Soalnya ia tidak mau jatahnya dibagi 5. Wadidaw, ia mau dibagi 4 saja. Walah, ternyata dia malah mata duitan. Dan ya, perjalanan pun dimulai menuju hutan di desa Piare. Tampak si Healer itu ya nggak senang dengan keberadaan Dr. Kang. Soalnya kemarin saat memperlihatkan skill para anggota, dan ya sangat percaya diri dengan dirinya, soalnya dia punya banyak skill terkait dengan skill heal dan skill suci lainnya. Dan Dr. Kang malah merusak suasana. Ia menggunakan skill potion pray. Dia malah jadi pusat perhatian ya. Wadidaw, bangke dah Dr. Kang. Kemudian Dr. Kang bertanya kepada Pariel, si ketua party, seperti apa tikus buruannya itu. Dan itu ya, tikusnya itu bernama Brown Rat, tikus raksasa yang dinilai 1,2 juta gold oleh Guild Petualang. Mereka sangat bersemangat karena akan mendapatkan duit banyak. Hanya ngekill tikus, wadidaw, bener-bener dapat duit ini. Tapi Dr. Kang curiga, tikusnya ini dihargai segitu, berarti itu tikus yang berbahaya. Jika itu adalah tikus tingkat bos, berarti butuh banyak potion untuk itu ya, untuk bertahan melawan si tikus bos. Dan saat ini potion yang dibawa oleh Dr. Kang masih kurang. Ia harus kembali lagi ke desa Piare untuk membeli potion tambahan. Tapi si Healer nggak mau. Ia menganggap Dr. Kang pengecut. Kalau takut ya udah pulang saja sono, ucap si Healer kepada Dr. Kang. Dr. Kang agak sedikit kaget, tapi ya oke lah, dia sudah terbiasa dicaci maki. Dan ya, Dr. Kang pun pulang untuk membeli potion tambahan. Yang kemudian Pariel, Eroh, dan Rich agak sedikit bingung ya, ini kenapa menghadapi tikus aja sampai butuh potion tambahan. Tapi ya dahlah, kita langsung menuju ke tikus Brown Rat. Dan di saat pergi, si Healer malah bersorak-sorai, ia malah senang. Dan ya, ia mantap kalau Dr. Kang pergi. Artinya cuma dibagi 4 orang saja, satunya dapat 300.000 gold. Cus gandos. Oke lah, langsung goodbye Dr. Kang. Kita langsung menuju ke Brown Rat. Sekarang sudah sampai di tempat sarang dari Brown Rat. Si tikus raksasa itu ya, Pariel dan Eroh sudah siap untuk menyerang. Dan itu ya, tikusnya gede banget. Ia memancarkan aura kutukan yang sangat-sangat pekat. Kemudian si Healer ngebuff 3 penyerang sekaligus. Ia menambah kecepatan, ia menambah power. Dan ia juga menambahkan sihir suci untuk melindungi 3 player tersebut. Dan ya, Pariel langsung melompat dan trot. Tikusnya kabur, anjir cepet banget. Dan ya, ternyata si tikus berlari ke arah Eroh. Ia pun panik karena ia mau diserang sama tikus yang gede banget. Dan crak, si tikus mengeluarkan radiasi. Dan radiasinya membuat sihir magic dan benda magic tidak berfungsi. Dan si Healer kehilangan banyak magic spirit karena radiasi itu. Kemudian dengan sisa magic spiritnya, si Healer itu mengeluarkan buff tambahan anti-curse kepada para player. Akan tetapi si Healer shock berat. Pariel dan Rich juga shock berat karena Brown Rat memanggil ratusan tikus kecil, wadidaw. Dan tikus-tikus kecil itu langsung menyerang Eroh. Pariel juga terkena serangan tikus kecil itu. Dan Healer tidak bisa menyembuhkan mereka berdua. Karena apa? Karena magic spiritnya mau habis. Ia jadi panik, gimana ini cuk, mana pada modar ini. Kemudian Rich malah kabur. Ia menggunakan item butterfly wing untuk kembali ke desa Piare dan meninggalkan si Healer dan teman lainnya. Si Healer pun tambah panik ditinggal sendirian. Dan ya, item butterfly-nya tidak bekerja. Areanya telah terkontaminasi. Area magic dari skill Brown Rat. Item magic nggak guna. Wadidaw, yang kemudian si Rich diserang tikus-tikus kecil. Sialan, bangke dah. Tolong, woi, tolong, teriak si Healer. Yang kemudian
Kan sudah kubilang ambil potion dulu, malah dipaksa. Ucap dokter Kang yang sudah kembali dari desa, dan ia membawa potion tambahan, dan si healer langsung di-heal menggunakan spray magic potion dan MP-nya langsung pulih. Ia sempat kaget karena melihat dokter Kang kembali. Ia mengira dokter Kang tidak akan kembali. Wadidaw, dokter Kang kembali. Hei ketua Parel, aku mau dibayar 500.000 gold untuk menyelamatkan kalian ya, soalnya potionnya harganya naik. Ucap dokter Kang yang malah membahas bayaran. Wajrit, ini dalam kondisi bahaya cok, malah minta dibayar, malah diskusi pembayaran. Waduh, gimana dah. Dan ya, cerita part 1 pun selesai. Oke ya kawan-kawan semua, ini menarik sekali karena dokter Kang ini karakter yang unik ya kawan-kawan semuanya. Dia seorang healer tapi dia tidak bisa nge-heal, tapi dia punya kemampuan unik dengan pengetahuannya. Ia bisa menggunakan heal dengan berbagai cara. Wadidaw, terus gandos. Oke ya kawan-kawan semua, kalau Anda suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Salam cuy.